Terima kasih Anda masih bersama saya, Ruri Putra Ananda di Berita Padang. Kembali kami sampaikan 3 berita utama di hari ini. Akibat alih fungsi, lahan pertanian menyusut drastis di Bukit Tinggi. Golongan darah AB langka di unit pelaksana transfusi darah PMI Padang. Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Kabupaten Solo membina wanita bermasalah dengan pendidikan agama dan keterampilan. Panti Sosial Karya Wanita PSKW Andam Dewi di Kabupaten Solo dikenal sebagai tempat untuk membina wanita-wanita yang mengalami masalah sosial. Bangunan Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi memang terlihat berbeda dengan perkantoran pemerintahan lainnya. Bangunannya dikelilingi pagar yang tinggi, terkesan sangat tertutup untuk dimasuki. Namun jika dilihat di dalamnya, kehidupan sosial berjalan normal. Di tempat ini, wanita-wanita yang dikirim dari berbagai kabupaten dan kota di Sumatera Barat diberi pendidikan agama secara teratur. Mereka wajib mengikuti salat berjemaah di musala. Pemerintah juga memberikan pelatihan menjahit dan keterampilan lain yang dapat dijadikan sebagai modal keahlian jika kembali ke tengah masyarakat lainnya. Penghuninya pun tinggal di rumah-rumah yang disebut wisma. Nama wismanya pun memakai nama bunga-bunga yang indah. Di dalam wisma disediakan fasilitas yang lengkap, seperti kamar tidur yang nyaman, ruang tamu, dan pesawat televisi sebagai sarana hiburan. Untuk mengusir kejenuhan, fasilitas olahraga pun disediakan. Bahkan, pada hari-hari tertentu dilakukan senam bersama. Panti yang berdiri tahun 1980 ini mampu menampung 50 orang untuk dibina. Sebelumnya, panti ini hanya melayani wanita tunasusila dan wanita rawan tindakan asusila. Namun kini juga memberikan layanan rehabilitasi dari keluarga. Bahkan wanita yang terlibat tindak kriminal seperti mencuri dan memakai narkoba pun diterima di PSKW Andam Dewi ini. Kita mengembangkan panti ini menjadi panti multilayanan. Di samping kita merehabilitasi wanita tunasusila dan wanita rawan tidak asusila, kita juga menerima rehabilitasi titipan dari keluarga bagi saudari kita yang ada masalah. Dukungan masyarakat terhadap warga yang mengalami masalah sosial ini dengan tidak memandang rendah dan mencibir mereka sangat dibutuhkan agar mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Eki Rafki melaporkan dari Kabupaten Solo. Di depan SPN Padang Besi ada gapura yang jatuh. Jadi buat sementara diduga mengalami remblong saat mundur, sebuah truk yang bermuatan tanah menabrak gapura yang berada di depan gerbang SPN Padang Besi pada Senin malam. Akibatnya, gapura itu pun menutup jalan. Namun persoalan tak hanya sampai di situ. Jalan lintas nasional Padang Solo yang melewatinya tertutup dan tak bisa dilewati sama sekali. Akibatnya jalan lintas nasional Padang Solo lumpuh total hingga membuat kemacetan dan kendaraan mengular sepanjang lebih 3 km. Dibantu mobil derek dari Semen Padang, petugas mengevakuasi gapura yang ringsek dan melintang di badan jalan. Proses evakuasi itu berlangsung selama lebih dari 3 jam. Setelah gapura itu dievakuasi, arus lalu lintas pun kembali normal. Yang mana truk membawa tanah karena ada kerusakan sehingga tidak bisa dikendalikan dan menabrak tiang dari gapura. Gapura yang tertabrak langsung tumbang dan menimpa sebuah truk yang sedang parkir di jalan. Akibat kejadian, akses jalan terhambat sehingga tidak bisa dilalui oleh kendaraan, baik kendaraan yang kecil maupun yang besar. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka-luka dalam kejadian ini. Namun untuk penyebabnya,
masih diselidiki oleh petugas kepolisian dari Polsek Lubuk Kilangan dan Polresta Padang. Alfi melaporkan dari Padang. Elok ditanam di hari Patang. Dek sadang bapucuk. Festival Seni Budaya Minang yang bertajuk Membangki Batang Tarandam digelar di Nagari Aya Manggi Barat, Pasaman. Kegiatannya berlangsung meriah dan disambut antusias masyarakat. Acara ini menyuguhkan berbagai penampilan seni tradisi, musik, hingga pertunjukan kesenian daerah. Kegiatan seni budaya yang ditampilkan antara lain petatah petitih saat menjapui marapulai, suatu tradisi yang biasa dilakukan pada saat pernikahan di Minangkabau antara kedua belah pihak. Ada lagi Diki Pano, yaitu kesenian tradisional yang berisi pujian kepada Sang Pencipta dan Nabi Muhammad, yang disampaikan melalui dendang berirama dan tabuhan alat musik rebana. Termasuk juga penampilan tari-tarian tradisional Minang yang selalu memukau penonton karena diakhiri dengan aksi penari menginjak-injak pecahan piring tanpa terluka sama sekali. Wali Nagari Aya Manggi Barat, Afdel Haq menegaskan, festival ini bukan hanya menjadi hiburan, namun juga sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan, menggerakkan ekonomi, dan menjaga warisan budaya di tengah perkembangan zaman. Dari Nagari membina seluruh anak-anak kita, adik-adik kita, dan juga masyarakat kita di Nagari Aya Manggi Barat sebagai pelaku seni bisa untuk menyalurkan hobi dan minatnya dan juga berkembang seni budaya di Nagari Aya Manggi Barat nantinya. Penyelenggara dari kegiatan kita ini adalah gabungan dari seluruh pemuda yang ada di Nagari Aya Manggi Barat yang terhimpun dalam Karang Taruna Nagari Aya Manggi Barat. UMKM di Nagari Aya Manggi Barat ada beberapa UMKM yang kita pajang di stand tadi. Wali Nagari mengajak generasi muda untuk tidak malu berkreasi dan bangga dengan tradisi sendiri agar nilai-nilai adat tetap terjaga di era digital. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ruri Putra Ananda dan tim redaksi yang bertugas izin pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Baso bali awak bisuhan.